Universitas Negeri Yogyakarta merupakan universitas yang dulunya bernama IKIP Yogyakarta, yang berdiri pada 21 Mei 1964, yang sampai sekarang ditetapkan sebagai hari ulang tahun universitas tersebut. Banyak orang yang ingin masuk ke universitas ini, tak lain dan tak bukan karena UNY menghasilkan tenaga pendidikan dan non-pendidikan yang berkualitas unggul. Bahkan, UNY sudah mendapat akreditasi A. Kalian tahu di mana UNY? UNY berada di Jalan Kolombo nomor 1 Yogyakarta 55281. Bagi sebagian orang, masuk ke UNY bukanlah hal yang mudah. Ketatnya persaingan untuk masuk ke universitas ini seringkali membuat surutnya semangat untuk melanjutkan pendidikan dan menggapai impiannya. Namun banyak pula orang yang malah tertantang untuk masuk ke universitas ini. Banyak cerita tentang mahasiswa di universitas ini. Lika-liku perjalanan mereka masuk ke sini sangat banyak. Kerja keras mereka tuangkan untuk menjadi mahasiswa resmi di Universitas Negeri Yogyakarta. Pastilah. Tahap demi tahap dilewati mereka. Kadang kegagalan sempat mematahkan semangat. Padahal sudah lelah penat. Kalau kalian tahu, orang masuk UNY bukan hanya sekedar gaya menjadi mahasiswa. Perjalanan mereka masih jauh, masih panjang, yang pastinya tidak akan selalu menyenangkan. Karena itu adalah sebuah lumrah dari kehidupan. Namun menjadi mahasiswa bukanlah beban, melainkan menilai seberapa besar tekad kita untuk menuntut ilmu, untuk mewujudkan 1 juta harapan yang berguna di masa depan. Seperti biasa, aktivitas mahasiswa di sini pastinya tidak luput dari belajar. Mereka mengasah ilmu sesuai fakultas yang mereka ambil. Banyak sekali fakultas yang bisa dipilih setiap mahasiswa, mulai dari Fakultas Ilmu Pendidikan FIP, Fakultas Bahasa dan Seni FBS, Fakultas Matematika dan IPA FMIPA, Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi, Teknik, Ilmu Keolahragaan, dan masih banyak lagi. Namaku Ila, mahasiswa yang berjuang untuk mewujudkan salah satu cita-citaku, menjadi mahasiswa yang berprestasi, mendapat IPK memuaskan, dan pastinya membanggakan kedua orang tuaku. Tak sabar rasanya bertemu senyum mereka yang ajaibnya membuat semua beban di pundakku hilang seketika saat bertemu. Awalnya sedih, sangat ku merasa kehilangan, namun tekadku mendegarkanku. Ada mahasiswa yang malah hanya sekedar nongkrong dan menghamburkan uang orang tua. Rasanya pikirku pernah terbesit seperti itu. Salah, jangan lakukan. Aku pasti bisa membanggakan kedua orang tuaku, walau tak semudah yang dibayangkan. Nah, kalian sudah tahu kan, kalau menjadi mahasiswa itu tidak semudah yang dibayangkan. Namun juga tidak rumit, asalkan kita mau berusaha. Kita memang masih SMA, namun tidak ada salahnya kita mempersiapkan semuanya dari sekarang. Belajar yang giat, tidak menyepelekan waktu, dan memanfaatkan waktu yang kita miliki saat ini dengan sebaik mungkin. Akhir kisah kita memang sampai di sini, namun kenangan tentang UNY tidak akan kami lupakan. Walau hanya butuh beberapa jam untuk kami mulai kisah kami di sini, namun sangat banyak ilmu yang kami dapat. Bahkan sangat tak ternilai dibanding apapun. Kita tahu, menjadi mahasiswa bukan hal yang mudah, tapi jangan khawatir. Garis takdir setiap orang telah ditentukan. Jangan pernah menyerah, kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi perjuangan saya memasuki UNY ini sangat penuh dengan lika-liku ya. Memang pada awalnya memang saya tidak berniat awalnya ke UNY ini, akan tetapi mengikuti banyak sekali perkembangan, kemudian banyak sekali lika-liku ketika masa SMA, akhirnya saya pun memutuskan ke Universitas Negeri Yogyakarta ini.
Nah, untuk perjuangannya sendiri, karena kebetulan saya di SMA Negeri 1 Banjaran itu mengikuti berbagai ajang lomba di bidang cipta puisi, baca puisi, serta syair, sehingga hal itulah yang menjadikan modal saya untuk mengikuti yang namanya seleksi mandiri jalur prestasi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, walaupun awalnya tidak berniat, tapi setelah itu saya mendapatkan banyak sekali hikmah, pelajaran maupun keseruan-keseruan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Dan ternyata di Universitas Negeri Yogyakarta ini banyak sekali kesenian yang ditorehkan, banyak sekali kebudayaan yang ditorehkan, sehingga ternyata budaya yang ada di Yogyakarta ini sangat melekat di utamanya Fakultas Bahasa dan Seni ini. Jadi perjuangan saya lalui dengan berbagai macam halangan rintangan seperti itu, tapi itu bukanlah menjadi hal yang menghambat saya untuk bisa berprestasi dan belajar di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Jadi kesan pesan saya menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta ini, untuk kesannya sendiri, ternyata ketika saya berhijrah dari Bandung ke Yogyakarta ini, saya menemukan banyak sekali hal-hal yang tidak saya ketahui. Dan di sini itu saya mengikuti banyak organisasi seperti KSB, Komunitas Studi Budaya, di mana saya dibimbing untuk mengikuti pertunjukan teater, kemudian saya mengikuti juga yang namanya Kreativa, itu di bidang jurnalistik juga, dan beberapa organisasi seperti Al-Huda itu di bidang rohis di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, kesannya itu sangat menggembirakan, sangat luar biasa, karena saya bertemu dengan banyak orang-orang baru dari seluruh Indonesia yang memiliki visi misi untuk pendidikan, karena kampus ini adalah kampus pendidikan, bertujuan untuk memanusiakan seorang manusia. Maka dari itu sangat membuat saya tertarik dan makin termotivasi untuk belajar di suasana dan situasi yang baru bagi saya seperti itu. Nah, untuk pesannya sendiri, saya berpesan kepada teman-teman, utamanya untuk siswa-siswi serta mahasiswa di seluruh Indonesia, kejarlah apa yang kalian inginkan, selama itu baik untuk diri kalian dan menebar kebaikan untuk orang lain. Karena walaupun halangan rintangan itu akan selalu ada, tapi jika kalian berprinsip, kalian akan bisa menemukan kesuksesan itu. Saya sendiri ketika dari SMA sampai dengan sekarang selalu berprinsip dan memegang teguh kata-kata dari Pak Ismail Kusmayadi yang disampaikan oleh sastrawan bernama Hairil Anwar. Dia mengatakan seperti ini, kerja belum selesai belum apa-apa. Nah, itu memang perkembangan kita dalam kehidupan ini akan selalu mengalami sepak terjang yang luar biasa, sehingga pekerjaan kita tidak selesai sampai di sini. Dan satu lagi kata-kata yang selalu saya ingat, yaitu kata-kata dari W.S. Rendra, bahwasannya perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jauh dari orang tua tentu saja sangat membuat rindu, kangen, sono, pokoknya membuat saya sangat ingin sekali bertemu dengan orang tua. Tapi apa daya, saya harus tetap di sini, saya harus tetap belajar. Walaupun seperti itu, beberapa bulan sekali saya menyempatkan diri untuk bertemu dengan orang tua, begitu. Jadi biasanya ketika saya sudah sangat rindu, sudah sangat kangen atau mengalami homesick, biasanya orang-orang kos itu mengatakan, nah, saya menjadikan itu sebuah motivasi. Saya mengerjakan semua pekerjaan terlebih dahulu sampai dengan beres, baru ketika saya pulang saya bisa memeluk erat ibu saya dengan kelegaan di dalam hati, karena tugas-tugas saya sudah selesai, begitu. Ya.